Shalom bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang terkasih. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus, agar saat kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu, kami hidup sampai saat ini. Kami hendak membaca firman-Mu dan mendengarkan santapan harian keluarga. Kami mohon ya Roh Kudus, terangi hati kami, rasio dan pemikiran kami, sehingga firman-Mu dapat merubah karakter hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Keluarga Kristen yang terkasih, pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 16 ayat 32 sampai ayat yang ke-36. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Sebab itu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya, segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan, untuk disimpan turun-temurun." Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Yang lebih berbahagia yaitu setiap orang Kristen yang mendengarkan perkataan Allah dan menjalankannya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, judul santapan harian keluarga di saat ini, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati, setiap orang atau kelompok pasti mempunyai kenangan masa lalu, baik yang buruk maupun yang indah. Bagi banyak orang, mereka ingin melupakan kenangan buruk dan menyedihkan. Tetapi sebaliknya, kenangan yang indah ingin terus diingat. Salah seorang tokoh mengatakan, kenangan perlu ada dalam hidup agar seseorang memiliki hidup dan masa depan yang jauh lebih baik, serta menjadi warisan ingatan kepada anak cucu atau keturunan. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan bangsa Israel, mereka memiliki kenangan yang pahit maupun yang manis selama perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka mengalami perbudakan di Mesir, dikejar-kejar oleh musuh, kehabisan makanan, mengalami kedinginan karena cuaca gurun, kelelahan, dan kematian karena perjalanan panjang selama 40 tahun di gurun. Namun, Tuhan mengasihi mereka. Ia menjaga dan melindungi mereka. Ia memberi mereka makan roti, burung puyuh, dan mana. Perbuatan baik Allah ini mesti dikenang oleh bangsa Israel dari generasi ke generasi. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, oleh karena itu, Musa memberikan perintah untuk mengambil mana dan menyimpannya di bait Allah, supaya menjadi kenangan dan peringatan bagi keturunan Israel, bahwa Allah mengasihi dan memberkati nenek moyang mereka dengan memberi mereka makan mana untuk menopang perjalanan pengembaraan di padang gurun. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, maknanya bagi kita saat ini bahwa perjalanan hidup kita juga memiliki kenangan yang pahit
maupun manis. Ada yang sukses, ada juga yang gagal. Akan tetapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ia senantiasa menuntun, membimbing, dan memberkati kita. Oleh karena itu, keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan jangan kita lupakan, melainkan diajarkan berulang-ulang kepada anak cucu kita, supaya mereka pun mengingat kebaikan Tuhan dan senantiasa bersyukur dalam hidup ini. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan perlindungan di sepanjang hidup keluarga kami. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami sekeluarga dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.